Oke, hari ini aku mau wawancara dengan Ibu siapa? Yuninda. Arman Zaki. Dani, dipanggilnya Dani. Angel. Ada beberapa pertanyaan ke kakak. Oke. Pertanyaan pertama, menurut kakak definisi etika dan moral itu kayak gimana ya kak? Duluan deh Dan. Masa aku duluan? Iya. Oke. Etika bermoral. Kalau menurut aku sendiri itu cara kita berperilaku antara kita sama sesama teman-teman kita atau guru-guru kita, atau bisa juga orang lain atau stranger gitu kan. Nah itu pasti berbeda kan etika bermoralnya kita. Kayak gitu sih definisi yang aku tangkap ya. Oh, iya. Menurut kakak? Menurutku etika itu sebagai tolak ukur gimana kita berperilaku kepada orang, kepada lingkungan sekitar sih gitu. Dan bermoral itu menurutku merupakan suatu bentuk etika yang baik. Etika yang baik. Ya. Terus yang kedua tuh kita ada pertanyaan lagi, seberapa penting etika dan juga moral ini? Menurut saya sendiri etika tuh benar-benar penting dan dibutuhin dalam kehidupan sehari-hari, karena kalau kita nggak punya etika ya mungkin kita nggak bakalan bisa tahu gimana caranya buat ngomong sama sesama manusia, atau gimana caranya kita bersikap menghadapi suatu masalah atau apa gitu. Berarti harus penting banget ya kak ya. Selanjutnya, apakah moral dan etika ini perlu diajarkan? Dan mulai dari kapan sih kita harus mengajarkan moral dan etika? Perlu diajarkan karena itu bisa diajarkan dari sejak kita masih balita. Biasanya itu pendidikan etika dan moral dan juga karakter itu dimulai dari ibu kita, itu mengajarkan kepada kita saat masih balita. Pertanyaan terakhir, bagaimana pendapat Ibu tentang perilaku dan etika moral remaja zaman sekarang? Etika dan moral ya. Yang mana dulu Mas? Karena ada banyak. Misalnya kayak dalam bersosial media kah? Mungkin Ibu kan dari sebuah universitas, dari perilaku mahasiswa tersebut pada saat Ibu mengajar ataupun di kelas gitu. Ya, mungkin saya ambil satu ya. Etika dalam berkomunikasi. Nah, ini yang remaja saat ini tuh kan sudah masuk generasi Z ya, Gen Z, generasi strawberry gitu. Nah, ini yang perlu mendapatkan perhatian karena Gen Z ini dalam hal berkomunikasi, karena lebih banyak intensitasnya berkomunikasi sama media sosial dibandingkan bertatap langsung dengan orang lain, sehingga komunikasinya itu gayanya gaya santai. Jadi kurang tahu bagaimana bersikap, bagaimana berkomunikasi yang tepat dengan generasi Y atau generasi sebelumnya gitu. Jadi itu yang perlu digarisbawahi sama generasi Z, bahwasanya dimanapun kita berada, komunikasi, etika dalam berkomunikasi itu penting dan perlu ditingkatkan. Oke, pertanyaan sudah habis. Terima kasih Ibu atas waktunya.